Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik saja ya, bersama keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Beberapa jam lagi kita akan menyaksikan duel seru di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pasukan Garuda kita bertarung melawan tim tamu Bahrain. Ini pertaruhan yang luar biasa bagi Coach Patrick Kluivert. Karena kalah, selamat malam, kita out, sulit untuk bisa bersaing. Karena masih ada sisa 2 pertandingan lagi ke depan. Memang melawan Cina dan Jepang sulit ya. Makanya kita harus menang. Itu yang membuat saya bilang ini Kluivert, nama dia dipertaruhkan benar. Kalau sampai kalah pasti gaung di Stadion Utama Senayan itu akan terus Patrick out, Kluivert out, pasti kita bisa melihat itu ya. Karena kekecewaan, ketidakpuasan dari rasa kalah ya. Tapi ini berandai aja, kita harus menang dong. Kalau bicara itu optimis, harus menang. Tapi kalau kalah itu gaungnya akan terus ada di Senayan. Nah, secara positif saya berbicara bahwa kesempatan menang itu terbuka. Kalau saya mengintip di pasar taruhan itu, kita diunggulkan teman-teman. Wah, itu kabar bagus. Kalau kita diunggulkan ini berarti ada rasa percaya, trust di luar bahwa Indonesia bisa menang. Paling tidak 1-0 aja, 2-1 ya. Syukur-syukur bisa 2-0, tidak perlu menang banyak. Yang penting temanya, judulnya kita harus bisa menang. Itu yang paling penting. Sehingga kita punya asa ke depan untuk menghadapi Cina dan menghadapi Jepang. Karena cukup dengan menang di kandang lawan Bahrain dan Cina, peluang untuk peringkat ketiga, peringkat keempat sudah kita bisa dapatkan. Ya, artinya kita bertarung di putaran keempat nantinya. Walaupun lawan-lawan yang memang lebih sulit-sulit juga. Karena bisa saja Oman, bisa saja Uni Emirat Arab, Qatar, ya bahkan mungkin bisa juga dengan Irak, ya, tim-tim yang sangat kuat. Tapi kita jangan dulu berpikir ke sana. Kita atasi dulu pertandingan malam ini melawan Bahrain, itu paling penting. Ya, kita bicara banyak-banyak ke depan, kalau kita kalah percuma juga. Ya, makanya kita selesaikan ini. Untuk bisa menyelesaikan itu peluang ada. Bermain di stadion utama, ya di Stadion Gelora Bung Karno ini didukung penuh oleh supporter yang fanatik, yang militan dengan tim nasional kita. Ya. Ditambah dengan 2 pemain kita yang tidak bermain di Australia karena kena akumulasi kartu. Satu Ragnar dan ada kartu merah dari Justin, semua sudah terbebas. Mereka akan tersedia bisa bermain. Dan bukan tidak mungkin keduanya main. Justin Hubner bermain di jantung pertahanan, Ragnar ada di lini serang. Jadi lebih oke buat kita. Di belakang, kalau melihat dari apa yang dikatakan oleh Alex Pastur, asisten Kluivert, bahwa tidak cocok kita bermain dengan total football. Memang ini prosesnya masih panjang. Ya, tidak semudah itu untuk bisa menaruh bahwa kita harus bermain dengan total football. Nggak mungkin. Harus dilihat dengan materi pemain kita dulu. Ya, fisik harus kuat, reading the game bagus. Bagaimana cara bermain kita dari transisi permainan bertahan ke menyerang, menyerang ke bertahan, cara membuild up serangan. Semua harus tata dengan baik, berproses lah ke depan. Tapi dia memilih kalau bisa bermain seperti gaya Italia Catenaccio. Saya pikir oke juga, karena itu kan yang dipakai oleh STY selama ini. Bertahan, counter attack. Ya, selalu mengandalkan seperti itu. Nah, Catenaccio itu meminjam dari sistem di Italia yang namanya sistem Grendel, ya. Bertahan yang kuat. Itu dipakai di Piala Dunia tahun 82 oleh Enzo Bearzot, ya, pelatih Italia saat itu, yang juga diperkuat oleh Gaetano Sciria, Antonio Cabrini, ya, Marco Tardelli di sana, ya, ada Paolo Rossi, ini tim yang kuat dan akhirnya mereka bisa memenangkan pertandingan, ya, untuk menjadi juara dunia. Mengalahkan Brasil, mengalahkan Argentina, kemudian di final mereka bisa mengalahkan Jerman, jadi luar biasa. Nah, itu yang akan dipakai, yang dilihat oleh Alex Pastur untuk melawan Bahrain. Saya pikir oke juga, berarti kalau bermain dengan sistem Grendel bisa saja 3, ya, bermain. Jadi Jaisa sebagai kapten, ada Rizky Ridho dan Justin Hubner. Kalau dengan 3 ini ditambah dengan 2 sisi flank, fullback akan diisi oleh Kevin Dix dan Calvin Verdong, maka mungkin saja di tengah itu bisa saja Ivar sama Tom Haye atau Tom Haye sama Pelupesi. Tidak mungkin misalnya Pelupesi dan Ivar mengorbankan Tom Haye. Ya, karena Tom Haye sudah pasti saya pikir akan mendapatkan tempat untuk bisa menjadi pemberi umpan, ya, distribusi bola ke depan. Ya. Kemudian kalau bisa pakai dengan 3 di depan, bisa Marcelino tersedia karena di preskon kemarin Marcelino ikut bersama dengan Patrick Kluivert. Jadi kalau di depan itu bisa terlihat teman-teman bahwa Ole Romanini ada di depan dan Ragnar di belakangnya Marcelino. Semoga Marcelino bisa membuat gol seperti apa yang dilakukan saat mengalahkan Arab Saudi dan dia membuat 2 gol di sana. Itu luar biasa.
Dan saya pikir itu bisa tersedia. Jadi posisinya akan kembali bisa saja dengan 3-4-1-2. Marcelino berdiri di belakang Ole dan juga dengan Ragnar. Ragnar bisa bermain melebar juga kan? Itu bisa kita lihat nantinya. Ya. Kalau bermain dengan 3 back misalnya, pakai juga 3 gelandang karena Pelupesi tersedia, bermain dengan Ivar dan dengan Tom, berarti Marcelino tidak main. Karena hanya ada 2 di depan, Ragnar dan Ole Romani yang akan tersedia. Itu yang opsi-opsi yang bisa kita lihat. Tapi kalau main dengan 4 back flat di belakang, Rido dan Jai, berarti Jasin Hadner tidak bermain. Ya kan? Rido, Jai, Kevin Dix dan Verdong. Kemudian di tengah kita bisa lihat ada Pelupesi, ada Ivar dan ada Tom Haye. Di depan Marcelino bisa bermain di sana bersama Ole dan Ragnar Oratmangun. Itu dengan opsi lain, misalnya bermain dengan 4-3-3. Katakan itu, atau dengan 4-3-1-2, terserahlah. Semua itu menjadi tanggung jawab urusan bagi Patrick Kluivert untuk bisa menyusun kerangka tim yang baik. Yang penting jangan salah dalam starting 11, belajar dari kesalahan melawan Australia. Nah, juga penempatan Kevin Dix harus bisa mengontrol bagaimana pemain dari kiri, ya, Mehdi Al-Humaidan yang sangat kuat di dalam menggiring bola dan memberikan crossing ke depan, karena Bahrain itu akan menempatkan satu striker, ya, di sana. Itu ada Mehdi Abdul Jabbar, dia akan main karena mereka akan bermain dengan 4-2-3-1, sama seperti ketika melawan Jepang. Ya, ketika mereka menyulitkan Jepang di babak pertama dengan pertahanan yang kuat, rapi, ya, terorganize dengan sangat baik, mereka bermain dengan 4-2-3-1. Kekuatan mereka ada di 2 double pivot yang sangat kuat dalam bertahan. Itu yang menyulitkan Wataru Endo dan kawan-kawan sebelum mereka mendapatkan 2 gol di babak kedua, ya, lewat Daichi Kamada dan Takefuso Kubo saat itu. Nah, 2 gelandang terbaik mereka dan bermain lebih dalam itu akan diperankan oleh Said Dia, teman-teman, dan juga dengan kapten mereka Kamil Al-Asad. Mereka akan lebih dalam. Tapi sesungguhnya walaupun mereka kuat dalam bertahan, yang harus diredam, dipersempit ruangnya, saya juga sudah berapa kali bilang itu adalah Ali Madan dan juga dengan pemain yang membuat 2 gol ke gawang kita di Bahrain. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Jasim Marun? Ini otak permainan mereka. Kalau di Australia kemarin kita lihat dengan Jack Irvine, ya, Jayden O'Neil. Itu pemain-pemain yang kuat dalam bertahan, yang sulit diimbangi oleh Tom Haye dan Nathan Cho. Makanya sekarang dengan penempatan, kalau ada Pelupesi, ada Ivar, ini bagus untuk mengontrol, menjaga keseimbangan di tengah dan melihat pergerakan yang datang dari Ali Madan dan juga dengan Jasim Manhore ini yang sangat kuat, ya, untuk bisa menerobos. Jadi bola sebelum sampai ke Jai, mereka akan memutus serangan dari Bahrain. Nah, itu menjadi kunci. Kemudian di sisi kanan Bahrain itu tidak ada Hamad Samsam yang cedera. Dia digantikan di menit 81 saat menghadapi Jepang. Penggantinya adalah Vincent Emmanuel. Vincent Emmanuel ini bermain juga bersama dengan kita saat bermain 2-2. Nah, dia kuat dalam bermanuver untuk masuk dari sisi kanan. Menjadi tugas dari Calvin Verdong, dan saya yakin Calvin Verdong akan mampu mengatasi pergerakan dari Emmanuel Vincent. Karena juga Bahrain kan akan terus bisa masuk dari 2 sisi ini, fullback mereka di kiri ada Kulaisi yang juga bagus, tetapi akan lebih banyak dari Emmanuel Vincent ini yang banyak bergerak dibanding dengan Kulaisi. Nah, kita punya keuntungan karena barisan belakang juga dari Bahrain itu sudah agak tua, sudah di atas 31 tahun semua, ya. Al Jasim di sana dan Amin Benadin, ya, itu masih sudah tua. Jadi bisa ditarik terus oleh Romani keluar, atau Marcelino dan Ragnar, sehingga mereka kecapean juga dan kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa membuat gol. Kemudian kita harus lebih sabar, menurut saya, ya. Sabar memanfaatkan setiap peluang yang terbuka di depan gawang. Finishing itu penting. Karena percuma kita mendapatkan banyak peluang tapi tidak bisa membuat gol. Sementara lawan hanya 1 peluang 1 gol dan mereka bisa menang. Nah, itu harus kita hindari. Jadi kita harus memanfaatkan peluang itu menjadikan gol. Kalau kita bisa membuat gol pertama, agak aman buat kita. Jadi tidak ada lagi drama-drama dari pemain-pemain Bahrain ini. Karena kalau mereka bikin gol duluan, itu mereka akan banyak drama, ya, kita tahu bersama lah. Guling-gulingan mereka memperlambat tempo permainan. Nah, itu kita akan hindari itu. Semoga Ole bisa membuat gol. Gol kedua dia setelah dia melakukan debut, ya, melawan Australia, dan kita berharap dia bisa membuat gol. Dibantu dengan Ragnar, saya pikir lini tengah kita, lini depan kita akan sangat baik. Nah, kalau di tengah juga dengan 3 pemain dengan nama tadi yang saya bilang, Pelupesi, Ivar dan Tom Ada, kita kuat. Saya pikir sangat-sangat kuat di sini, ya.
dan kita mampu untuk bisa meredam pergerakan dari gelandang-gelandang yang saya sebut tadi. Karena kan kekuatan Bahrain sesungguhnya kan ada di 5 orang ini, 5 gelandang mereka itu yang kuat dalam merotasi di lapangan sangat baik. Ya, ada Said Dia di sana, Al-Sad memang baik, bagus, Ali Madan, Manhur bagus, Humaidan, ini kan 5 ini yang kuat. Jadi kita harus bertarung di situ dengan mereka. Jadi harapan kita semua, doa-doa kita semua bahwa kita harus bisa menang. Tentunya bagi Jai Ises dan kawan-kawan. Jadi bermain jangan terlalu kepedean juga ya. Percaya diri terlalu besar itu bahaya, bisa membasir buat kita. Kita lebih tenang, enjoy menikmati permainan, jangan terburu-buru. Nah, saya bilang ya bermain jangan terlalu terbuka, seperti kata Pastur, lebih dalam bermain. Nah, itu kan penting buat kita. Jadi ya kita akan lihat nantinya duel menghadapi Bahrain. Semoga kita bisa menang teman-teman ya. Itu doa kita semua. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.